Sudah menyampaikan aspirasinya mulai dari ketua adat, Elkam, pemerintah nagari, kecamatan, sampai ke kabupaten sudah kami surati. Mengenai masalah tanah wilayah atau tanah pusako, tanah pusako adalah pusako tinggi dan pusako rendah. Kalau pusako tinggi itu adalah tanah kaum. Tanah kaum artinya tanah yang dimiliki oleh anak kemenakan secara turun-temurun, nyawarisi dari orang tua-tua dulu. Jadi tanah pusako tinggi itu adalah milik kaum. Dan penggunaannya adalah dimusyawarahkan dengan makna baru di kaum. Jadi tanah pusaka tinggi itu alunlah dibagi, tapi adalah milik Basamo, yaitu seluruh anak kemenakan Nado dalam nasa payung sepetogak selikung cepat ada, yaitu dalam satu ranji atau silsilah. Jadi harta pusaka tinggi atau tanah kaum atau milik kaum sangat penting artinya bagi anak kemenakan, sebab anak kemenakan akan mempergunakan, terutama anak kemenakan produksi atau anak perempuan, mereka akan membuat rumah atau untuk digunakan usaha-usaha lain di tanah wilayah atau tanah kaum. Tapi biasanya di dalam nagari atau dalam pasukuan, kalau tanah wilayah atau tanah pusaka tinggi itu apabila akan dibangun sesuatu oleh anak kemenakan itu biasanya diadukan bayi watido, artinya musyawarah. Jadi kalau dapat persetujuan baru dilaksanakan pembangunan atau kegiatan di tanah tersebut. Triana, saya adalah warga masyarakat Jorong Tigo Galai, Nagari Lubawa Tinggo, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Saya adalah bagian dari masyarakat yang terdampak rencana jalan tol yang akan melewati trase 1, yaitu trase Payakumbuh Pangkalan. Jadi di sini kami ada 5 nagari. Kemudian dari 5 nagari ini kami bergabung mendirikan sebuah organisasi atau forum yang kami namakan dengan Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol 50 Kota atau Format. Dan saya dalam hal ini dipercayakan oleh kawan-kawan sebagai sekretaris. Saya sendiri sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya juga memiliki usaha UMKM yang bergerak di bidang industri makanan. Saya mengelola perusahaan dengan 40 orang karyawan, terdiri dari 2 unit usaha, ada usaha bakery dan usaha pengolahan buah kelapa yang kita kelola, yang kita bina menjadi menghasilkan
produk VCO, Virgin Coconut Oil. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwasanya forum terdampak jalan tol 50 kota dalam hal ini tidak menolak jalan tol, akan tapi kami ingin menyampaikan bahwasanya apabila jalan tol ini trasenya tetap dipaksakan melalui trase 1 melalui 5 nagari, ini sangat berdampak kepada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ya. Banyak yang akan menjadi korbannya. Tidak hanya lahan persawahan, tidak hanya lahan perkebunan dan perumahan, tetapi juga situs-situs budaya. Ada surau tuh, kemudian ada pandang pakuburan, ada kuburan syekh, kemudian ada kampung korong yang khusus untuk 3 balai ini akan membelah jorong. Jadi jorong 3 balai ini akan hilang, ya 2/3 jorong ini akan hilang kalau dipaksakan di trase ini jalan tol itu gitu. Jadi kami meminta kepada pemerintah dan pengambil kebijakan juga mengetuk hati para pengusaha yang terkait dengan mengelola jalan tol ini. Tolong dipertimbangkan aspek-aspek budaya, aspek sejarah, dan aspek ekonomi masyarakat yang terkorbankan. Kami bukan menolak untuk alasan ganti rugi, tidak. Ya. Kami menolak ini karena kami sangat tidak rela sejarah dan budaya dari kami, leluhur kami itu tercerabut dari masyarakat. Ini yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Jadi hendaknya pembangunan kita ini adalah pembangunan yang berwawasan budaya. Hendaknya pembangunan kita yang ramah lingkungan. Pembangunan ini yang mengakomodir kepentingan masyarakat di sini. Jadi kami berharap jangan ada masyarakat yang dikorbankan di sini, dan kami ingin trase ini dialihkan ke daerah lain, ke alternatif lain yang tidak berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kami masyarakat masih yakin pemerintah tidak akan tinggal diam, tentu akan mempertimbangkan aspek sosial budaya. Yang terpenting bagi kami adalah komunikasi. Ya, pemerintah jangan menutup komunikasi, jangan menutup ruang dialog dengan masyarakat. Kami masyarakat sangat terbuka, masyarakat di 5 nagari siap diajak berdiskusi, ya, berdialog. Apa yang terbaik? Ya, apa yang terbaik? Ini membuktikan kami bukan melawan pemerintah. Ini membuktikan kami tidak menolak kebijakan jalan tol. Akan tetapi kami meminta kebijaksanaan pemerintah untuk mempertimbangkan jalur trasenya, agar trase ini tidak mengorbankan masyarakat banyak. Kita tahu di 5 nagari, kalau seandainya ini dipaksakan akan terjadi segregasi ruang. Ya, karakteristik jalan tol ini kan menimbulkan segregasi ruang gitu. Beda dengan jalan-jalan arteri, jalan-jalan alternatif, jalan pemerintah yang lain. Ketika jalan-jalan arteri dibangun, itu malah menghidupkan kiri kanan sektor ekonomi jalan itu. Tetapi kalau jalan tol itu malah mematikan daerah yang dilaluinya. Nah, tolong ini dipertimbangkan. Kalaulah dia membelah kampung ini akan tersegregasi, akan terisolasi gitu. Akan mempersulit yang awalnya pergi ke sawah, ke ladang itu jalan kaki. Besok kalau ada jalan tol nggak bisa jalan kaki lagi, harus muter paling tidak 5 kilo.
orang akan memilih jalan tol untuk ke Pekanbaru atau ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Padang misalnya, ya otomatis di sektor jalan arteri ini akan lengang, ya akan sangat berdampak. Belum lagi dampak COVID ya. Siapa yang akan pengunjung juga untuk ke Harau ini udah jauh berkurang gitu. Ya. Apalagi dengan ada jalan tol, rumah-rumah makan akan tutup gitu kan. Kemudian tempat-tempat penjualan oleh-oleh juga akan berdampak di situ gitu. Kita nggak usah lihat jauh-jauh, kita lihat aja di Lampung, ya kita lihat aja di jalan tol lintas Sumatera yang udah berdampak saat ini ke masyarakat yang awalnya penghasilannya itu bisa menghidupi keluarga dan lebih dari cukup, sekarang tidak dapat apa-apa lagi dengan jalan tol. Format hadir sebagai organisasi yang melakukan komunikasi, melakukan kajian pendalaman terhadap berbagai persoalan terkait dengan jalan tol, melakukan kajian dan analisa, dan melakukan koordinasi, konsultasi, hearing, dan lain sebagainya. Jadi proses-proses yang kita lakukan di format itu murni semuanya adalah dialog. Kita ingin menyampaikan kepada pemerintah agar pemerintah tahu bahwasanya trase ini bermasalah. Jadi ada kemarin ini informasi yang mengatakan bahwasanya semuanya oke, ya. Trase 1 oke, jadi nggak ada masalah. Dan kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini, trase 1 ini bermasalah. Masyarakat di 5 Nagari menolak kampungnya dijadikan jalan tol karena hanya itulah tanah mereka, hanya itulah pusako yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi ini bukan perjuangan generasi hari ini saja gitu. Kalau persoalan soko dan pusako, ini kita berbicara generasi masa lalu dan masa yang akan datang gitu. Kalau ganti rugi, kita hanya berbicara generasi hari ini. Kami yang mewakili generasi hari ini, tentu saja kalau dari segi keuntungan pribadi, kalau kami setuju, kami akan dapat ganti rugi, ya. Kami akan happy dapat ganti rugi, kami akan nikmati gitu. Tapi yang kami perjuangkan bukan untuk diri kami saja. Yang kami perjuangkan adalah untuk anak cucu kita yang akan hidup nanti, yang hari ini belum ada, yang dimana di Minangkabau ini harta pusaka itu diwariskan dari generasi-generasi untuk melestarikan kehidupan gitu, nggak boleh diperjualbelikan. Harta pusaka itu diwariskan dan dimanfaatkan oleh perempuan di Ranah Minang. Jadi perempuan Bundo Kandung adalah penerima manfaat dari harta pusaka, yang dia hanya bisa memiliki, hanya bisa memanfaatkan, ya, tapi tidak bisa memiliki. Jadi nilai manfaatlah yang diwariskan selalu. Dan fungsi nenek mama di situ adalah menjaga kelestarian itu, kelangsungan itu gitu. Jadi kalau seandainya harta pusaka ini hilang, dijadikan jalan tol, diterima ganti rugi, ya udah dapat ganti rugi hari ini, untuk anak cucu besok itu nggak ada lagi. Udah marwah nenek mama juga tidak ada lagi, kemana kampung akan dicari? Pertama, harapan saya kepada Bundo Kandung semua, perempuan-perempuan Minang, kita harus paham dulu, kita ini diberikan hak istimewa oleh adat dan falsafah Minang ini. Jadi fungsi perempuan di ranah Minang adalah untuk menjaga pusaka, mewariskan
untuk membesarkan generasi, dan modal itu semua sudah dicetuskan menjadi falsafah Minang itu oleh leluhur-leluhur kita. Jadi saya berharap untuk ibu-ibu semua agar kita sadar, ya, ini harus diperjuangkan, ya. Hak-hak kita sebagai perempuan itu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan. Ketika harta pusaka ini hilang, ketika harta pusaka ini tidak ada lagi, harkat dan martabat kita sebagai perempuan Minang juga akan tidak ada lagi. Kita tidak bisa bergantung 100% kepada laki-laki, atau dalam hal ini suami misalnya. Karena itulah di Minangkabau, perempuan Minang itu lebih mandiri karena dia diberikan legitimasi ekonomi, ya, kekuatan ekonomi oleh budayanya, oleh adatnya. Jadi tidak ada ketakutan sosiologis dan ekonomi gitu. Tapi ketika itu hilang atau dicerabut, akhirnya kita tidak memiliki apa-apa lagi gitu. Perempuan Minang, budaya matrilineal ini juga tidak akan ada apa-apanya lagi, akan hilang dengan sendirinya. Dan satu hal lagi, budaya matrilineal satu-satunya terbesar di dunia hanya di ranah Minang. Ya, di dunia terbesar itu di Minangkabau. Ya. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama, terkait juga dalam hal ini pemerintah daerah. Jangan kita dengan alasan proyek strategis nasional semuanya dibelabrak, ya. Budaya dilibas, kesejahteraan masyarakat dilibas, ya. Kita tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat. Kita tahu banyak kok jalan-jalan tol yang sudah dibangun dan akhirnya dijual, ya, ke pihak swasta, ya, dijual ke negara lain. Nah, artinya apa? Ya, kepentingannya lebih kepada kepentingan kapitalis gitu, bukan kepada kepentingan masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia secara umum gitu. Nah, ini marilah kita berbicara jujur, mari kita apa adanya gitu. Kita paham kondisi kita hari ini. Jadi selagi memang ada alternatif lain selain harus mencerabut budaya lokal ini, mari cari alternatif lain yang tidak berdampak sosial. Dan kita juga bukan masyarakat Minang ini, bukan masyarakat yang istilahnya mamaga setinggi langit gitu. Ya. Kita bukan menolak jalan tol gitu. Nah, kenapa sulit di ranah Minang ini kebijakan jalan tol? Karena tidak dibiasakan bermusyawarah oleh pengambil kebijakan. Main sendiri aja gitu. Jadi kita berharap ajaklah masyarakat untuk bermusyawarah. Jadi kami mendengar bahwa Musala Al-Mikat dan sekitarnya akan terkena penggusuran karena dibangunnya jalan tol dalam rencana pemerintah. Maka seandainya jalan tol ini terlaksana atau jalan tol itu benar-benar terlaksana, tentu acara sakral yang dilakukan oleh masyarakat Kutai Baru akan terhenti. Atau kami mencari tempat lain, dan mungkin tempat lain itu sulit kami dapatkan pada situasi ini. Acara pelepasan jamaah haji yang kebetulan yang setiap tahun dipusatkan di Musala Al-Mikat. Bagi kami selaku generasi penerus, acara ini memang acara yang sangat bermakna sekali untuk generasi penerus. Artinya ada diarak terempat masjid yang ada di Negari Taibarua, dari mana berada jemaah tersebut subuhnya dilepas dari masjid. Setelah itu diarak ke jalan raya. Itu persinggahan terakhir bagi kami
itu di Musala Al-Mikat. Baik itu berkumpulnya tokoh masyarakat yang tidak pandang bulu, baik itu PNS dan segala macam, semuanya berkumpul demi melepas warganya untuk menemui panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya udah lama ya, udah ada sejak ada isu pembuatan jalan tol, masyarakat udah resah, gundah, bahkan mungkin ada yang mau emosi. Kok bisa dilalui di sini? Sedangkan ini daerah suci, daerah sakral. Jadi masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya mulai dari ketua adat, Elkam, pemerintah nagari, kecamatan, sampai ke bupati sudah kami surati, sudah kami jajaki. Bahkan sampai terakhir kami sampaikan juga ke ODPRD juga satu, bahkan ke kantor gubernur melalui Pak Mahyaldi, dilalui kebetulan tidak dihadiri, cuma diwakili oleh tim percepatan madani. Pulau Tuo yang terdampak, ada Pandam Pakuburan Syekh ya yang terdampak, ada Surau Sulu, dan ini merupakan salah satu juga yang hari ini pelepasan jemaah haji di sini prosesinya, dan ini dibangun juga atas dasar inisiatif masyarakat dan murni atas inisiatif Majelis Taklim di Kabupaten 50 Kota. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Desa ya, itu Undang-Undang 6 2014. Di sana memberikan ruang bagi pemerintah desa, pemerintah nagari, artinya pemerintah terendah di Republik ini untuk menata kehidupannya sendiri. Ya, ada namanya kewenangan hak asal usul yang diberikan oleh negara kepada desa, kepada nagari. Ya. Kewenangan asal-usul itu menentukan bagaimana pola adat istiadat, bagaimana mereka menata kehidupan, merencanakan pembangunan, merumuskan tata ruang daerahnya, begitu. Nah, ketika itu semua sudah tersusun rapi, sebuah nagari, sebuah desa sudah punya mimpi untuk membangun desanya, tiba-tiba ada proyek strategis nasional yang membuat semuanya amburadul. Nah, ini tidak adil gitu. Ketika kita berbicara pembangunan nasional untuk masyarakat umum gitu kan, tapi di satu sisi mengorbankan masyarakat yang punya cita-cita, yang punya harapan juga, dan itu diberikan kewenangan itu oleh negara gitu. Nah, terkadang tumpang tindihnya di situ gitu. Berharap kepada pemerintah khususnya Gubernur Sumatera Barat untuk tetap menjaga komunikasi, untuk tetap membangun komunikasi dengan masyarakat. Kedua, kami berharap proses yang dilalui dalam hal pembebasan lahan jalan tol, tolong hak-hak lokal desa, hak-hak kewenangan dari lembaga adat, dari pemangku adat itu juga dilibatkan, ya. Dilibat nenek mama, dilibatkan semua unsur yang terkait juga dilibatkan dalam melakukan musyawarah. Kita tahu proses pembebasan lahan di Sumatera Barat untuk jalan tol sudah dimulai sejak 2018, 3 tahun nggak selesai-selesai, dan ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Dan kami juga masyarakat yang terdampak jalan tol juga memprihatinkan hal ini, dan kami berharap hal ini tidak terulang lagi untuk proses-proses yang akan datang. Dengarkan hati masyarakat, dengarkan hati nurani, ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika rakyat tidak ridho,
maka yakinlah pembangunan yang Anda cita-citakan itu tidak akan diberkahi. Terima kasih. Mohon kepada pemerintah yang berkepentingan di dalam masalah itu, dapatlah hendaknya memindahkan ke tempat lain atau mengalihkan ke tempat lain pembangunan jalan tol.